bayinya pun digendong. Di saat akan masuk ke dalam mobil, bayi itu bergerak dan mengucapkan salam. Padahal baru beberapa jam dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal samita? Hal samiti ya ibnati? Apa kau mendengar apa yang dikatakannya? Huwa yusallimuna. Dia mengucapkan salam kepada kita. Saya yakin yang di dalam HP itu berkata begitu. Sure, the WTC was destroyed. WTC sudah dihancurkan. Langsung tutup buku, dia pamit. Sudah disiapkan meja untuk press release. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Press release-nya seperti ini. Jadi saya tidak berbicara, tapi data-datanya saya kumpulkan dulu Bapak Ibu. Keluar itu kami diskusikan bersama teman-teman. Gimana menurut antum? Dari situ baru kami simpulkan Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi ketika saya menyampaikan ini, ada ustaz juga yang bilang kalau saya ini peramal akhir zaman. Alhamdulillah, terima kasih. Gelarnya macam-macam ya. Udah akhir zaman, ustaz akhir bulan, apalagi. Baik, Bapak Ibu kita lihat yang satu ini. Baca al-khinzir bush arada yasbal qur'ana fa akhadallahu lisana. Apa arti khinzir? Babi. Si babi ingin menghina Quran dan Allah mengikat lisannya, tidak bisa ngomong. Kenapa demikian? Di awal press release-nya dia mengatakan dia mengangkat Quran. Quran, the holy Quran for Muslim people, the holy books for Muslim people, taught Muslim people to share terrorism all over the world. Quran, kitab suci umat Islam, inilah yang mengajarkan terorisme kepada umatnya untuk disebarkan seluruh dunia. Dia memfitnah Allah, menuduh, mengajarkan hambanya untuk melakukan terorisme di seluruh dunia. Ini kan fitnah nih. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi Bapak Ibu. Dia nggak bisa ngomong setelah itu. Jika ada yang bisa menerjemahkan, tolong terjemahkan. Tidak terbayang bagaimana suasana hatinya. Allah marah aku ngomong kayak gini. Ya jelas lah. Ya. Dia menghina Allah Subhanahu wa taala, memfitnah Allah, melakukan terorisme, mengajarkan terorisme kepada kita umat Islam. Hamba-hambanya. Gak bisa ngomong tuh, pasti gejolak hatinya luar biasa. Ada yang bisa menerjemahkan? Bahasa apa ini Bapak Ibu? Bahasa planet. Bahasa planet. Bukan bahasa alien ya. I know. I just don't know. Ya, transliterasi tidak jadi Bapak Ibu. Langsung boleh turun. Para wartawan bingung. Ini lu nulis apa, Bro? Nggak tahu ya nulis apa ini saya. Bingung mereka. Kok ini tidak viral? Sebagaimana viralnya Usamah teroris Al-Qaeda teroris. Oh, seperti di seluruh dunia. Mereka menyiarkan itu di waktu yang sama, seluruh stasiun televisi di setiap negara. Dan berhenti di waktu yang sama. Berhenti di waktu yang sama seluruh dunia. Jadi sudah diatur. Ternyata tadi disampaikan. Kemudian Gina Haspel, dia direktur CIA. Ya.
Di awal tahun 2019 ini, seseorang mengirimkan datanya. Ustaz, udah dapat data ini? Oh iya, terima kasih Pak. Ya, Direktur CIA Gina Haspel, seorang perempuan, beliau mengakui dengan jujur bahwa Usamah bin Laden tidak terlibat dalam penghancuran WTC. Kami meminta maaf kepada Usamah bin Laden dan keluarganya dan kepada seluruh umat Islam dunia kalau kami salah tuduh. Cukup minta maaf. Tapi mereka sudah membantai Irak, membantai Al-Qaeda, membantai Afghanistan. Perlu saya perlihatkan datanya? Mau dilihat bagaimana mereka membantai Afghanistan dan Irak? Gara-gara fitnah WTC ini. Yang mereka hancurkan bukan sarang terorisme. Yang mereka hancurkan adalah masjid-masjid dan rakyat rumah-rumah kaum muslimin. Yang mereka bunuh, yang mereka incar bukan teroris, tapi yang mereka bunuh adalah kaum muslimin, anak-anak, wanita, orang tua. Yang mereka hancurkan bukan sarang teroris, yang mereka hancurkan masjid. Apakah ini perang melawan terorisme? Tidak ada. Yang ada adalah perang menggunakan alasan teroris, dan umat Islam adalah korban terbesar dari isu terorisme. Sekarang muncul radikalisme. Bapak Ibu rahmati Allah, saya coba perlihatkan. Ini sekali lagi, saya sampaikan ini agar jelas bagi kita Bapak Ibu. Kita difitnah berkali-kali. Mereka yang melakukan makar difitnahkan kepada kita agar mereka aman. Ini strategi mereka di akhir zaman. Ini yang mereka katakan. Inikah yang bukan radikalisme? Inikah yang mereka sebut toleransi? Dan inikah yang mereka sebutkan tentang perdamaian? Bapak Ibu silakan dengar. Kenapa yang mereka ucapkan? Our war is against evil, not against Islam. We don't hold any religion accountable. We're fighting evil. When we're ever going to get over political correctness and call a spade and recognize what these people are. This crusade is going to take a while. Awalnya dia mengatakan ini bukan perang agama, ini perang melawan terorisme, perang melawan kejahatan. Kami tidak mengatasnamakan agama dan kami tidak memerangi Islam. Betulkah demikian? Lalu apa ucapan Anda ini maksudnya, wahai Mr. Presiden? Crusade, it just take a while. Tinggal menunggu waktu. Ini berulang. Dan lihat Bapak Ibu sekalian, sebelum perang-perang ini mereka lakukan, aksi-aksi agresi ini mereka lakukan, mereka selalu melakukan kebaktian dulu. Apakah ini bukan perang atas nama agama? Tahu sudah jelas mereka melakukannya. Apakah ini yang mereka maksudkan teroris Al-Qaeda? Anak-anak kecil? Kenapa anak-anak yang ditangkap? Karena mereka yakin dengan hadis Rasulullah SAW. Ketika Dajjal datang ke Madinah, akan ada seorang pemuda terbaik imannya di muka bumi akan berhadapan dengan Dajjal. Di saat manusia-manusia yang beriman berlindung dari fitnah Dajjal, tidak mau menyelamat apa-apa, tidak mau berhadapan dengan Dajjal, justru pemuda ini datang menghampiri Dajjal. Dan pemuda itu sudah ada sekarang. Sudah ada. Dugaan saya, beliau sekarang umurnya 15 tahun. Dan beliau akan muncul di hadapan Dajjal usia 20 tahun. Pernah mendengar peristiwa seorang bayi yang bisa berbicara di Gaza? Gaza, ada kan? Nah, ada seorang bayi yang bisa berbicara. Padahal baru beberapa jam dilahirkan. Berarti ada 4 bayi yang bisa berbicara. Yang pertama Nabi Isa AS, yang kedua Ashabul Ukhdud dalam cerita Ashabul Ukhdud, kedua bayi dalam cerita pendeta Jurejz. Ya, kalau dalam cerita Ashabul Ukhdud, ketika seorang ibu harus masuk ke kobaran api karena dia beriman pada Allah, setiap yang beriman dibakar dalam kobaran api, dia mengatakan, aku siap dibakar karena aku bisa bertahan dengan panasnya api. Tapi bagaimana dengan bayiku ini? Apakah dia juga harus ikut terbakar bersama-sama dengan aku? Maka bayi itu berbicara kepada ibunya, padahal baru beberapa hari dilahirkan. Ya ummi, innaki alal haqqi, la takhafi wa la tahzani. Hei ibu, engkau ada dalam hak, engkau ada dalam kebenaran. Jangan takut dan jangan sedih. Inna la alar jannata min warai haula'i nar, haula'in nar. Sesungguhnya aku melihat ada surga di belakang api itu. Ikhlai ma ya ummi bi bismillahirrahmanirrahim gulam. Yuk kita loncat dengan menyebut nama Tuhan pemuda ini. Maka ibu pun itu loncat. Bismillahirrahmanirrahim gulam, gajleng. Dibakar bersama bayi tadi. Itu bayi yang kedua. Bayi yang ketiga dalam cerita pendeta Jurejz. Pendeta Jurejz orang yang soleh di zaman
umat Nabi SAW setelah Nabi Isa diangkat. Dia difitnah kalau dia telah berzina dengan seorang wanita. Oh, ini dia yang menzinai saya, tangkap dia. Ini nih bayi yang aku kandung, ini adalah anak dia. Dialah pemerkosa saya. Ditangkap Juraid ini, di penjara. Juraid tidak bisa membuktikan kalau dia bukan ayah dari itu, tapi tidak bisa membuktikan, maka di penjara. Tiba saat dia akan dihukum mati, Juraid dikeluarkan, dan sang bayi pun sudah lahir. Juraid sekarang sudah jelas, bayinya sudah lahir, dan kayaknya wajahnya mirip ente. Kamu bapak ayah ini. Sekarang sebelum kamu dihukum mati, apa pembelaanmu? Izinkan aku sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat beliau berdoa pada Allah, dan Allah mengabulkan doanya. Maka Juraid, pendeta Juraid ini menekankan telunjuknya ke perut bayi ini. Ya walad, dulu nih ban abuk. Hei budak, hei orok, hei bayi, tunjukin anak bapak lu. Maka bayi ini bergerak, pelangga-pelangga tuh lihat mana bapak saya nih. Mana bapak saya ini ya. Huabi, innahu rayul ghanam. Tuh ayah saya tuh. Tukang ngangon domba apa ngangon? Pengembala kambing. Tuh yang itu tuh, pengembala kambing yang baju merah. Kok baju merah? Sebelah sana maksudnya, lihat itu merah ya. Ya, udah gitu duduk lagi, dilepas lagi tangannya. Subhanallah. Terbukti bebas kalau Juraid bukan pemerkosa ibunya, bukan ayah dari bayi tadi. Ifafillah itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ini kejadian di Gaza menurut cerita dari sosok yang diwawancara. Ini Syekh dari Amerika, dan berita ini saya dapatkan dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia. Usianya 1 tahun di bawah saya, kalau tidak salah ya. Beliau hampir kita undang ke Jakarta, ke Indonesia. Saat itu 2015 kita undang untuk ceramah di Istiqlal. Tidak jadi karena ada yang kebakaran jenggot, jadi nggak jadi beliau ceramah. Baik, nah ceritanya begini. Jadi ada seorang ibu-ibu tua itu memberhentikan mobil sedan di Gajah City, minta diantar ke klinik untuk menjemput cucunya yang baru lahir laki-laki. Pergilah ke klinik itu, kemudian diantar dan bayinya pun digendong. Di saat akan masuk ke dalam mobil, bayi itu bergerak dan mengucapkan salam. Padahal baru beberapa jam dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal samiti ya ibnati, apa kau mendengar apa yang dikatakannya? Huwa yusallimuna. Dia mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Nah, kok kamu bisa ngomong nak? Apa kata bayi tadi? Ana rajulun alladhi sayaqtuluhu dajjal. Saya adalah laki-laki pemuda yang akan dibunuh oleh Dajjal. Fala yusallitu ahadan ba'di. Fala yusallitu ahadan ba'di. Maka setelah aku tidak ada lagi orang yang dibunuh oleh Dajjal. Tidak ada lagi orang yang dibunuh oleh Dajjal. Ini kejadian tahun 2004. Berarti sekarang berapa tahun usianya? 2015. Kemungkinan usia 20 tahun dia, karena dia lahir di Gaza. Kalau ada di Madinah, kemungkinan sedang kuliah ilmu hadis, karena Madinah ini ilmu hadis. Kalau tahfizul Quran di Mekah, ulumul Quran di Mekah. Ya, kalau sekarang usianya 15 tahun, berarti kemungkinan di usia 20 tahun dia dibunuh. Berarti tahun berapa? 2024. Pernah kita bahas 2024 ya? Subhanallah. Baik, itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Apakah ini terorisme yang Anda maksudkan? Anak-anak kecil, laki-laki, perempuan, apakah mereka terorisme? Saya tidak melihat mereka menghabisi kaum muslimin. Al-Qaeda tidak ada, dan Al-Qaeda itu tidak ada, Bapak Ibu. Sayang sekali waktu kita tidak panjang. Saya ingin membahas tentang Al-Qaeda dan sebagainya. Ketika saya diinterogasi, saya sampaikan apa itu Al-Qaeda. Karena ada satu tuduhan kepada saya terkait dengan terorisme di Indonesia dalam ceramah saya. Saya sampaikan. Bapak Ibu dirahmati Allah. Aduh, saya lupa ini viral ya. Streaming. Baik, Bapak Ibu sekalian, suatu saat saya ingin menyampaikan bahwa di dalam film ini ada satu bukti, ada 13 pemudi gadis
itu diperkosa di penjara Abu Ghraib. Abu Ghraib adalah tempat di mana penjara Amerika terdapat, dan pasukan Al-Qaeda ditangkap dan dipenjara di sana. Di dalamnya ada 13 gadis juga dipenjara. Mereka diperkosa setiap harinya 9 kali. Mereka tidak boleh berpakaian pada hari-hari tertentu, dan mereka tidak boleh membaca Al-Quran dan tidak boleh sholat. Ini ada beritanya di sini, tapi sayang waktu kita tidak cukup. Sebentar lagi jam 9 ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu rahmatullah. Nah, intinya ini buktinya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi kemungkinan akan ada beberapa perang demi perang dulu sebelum kemunculan Imam Mahdi, dan itu sudah terjadi. Perang atas nama terorisme yang memfitnah tadi terkait dengan WTC, kemudian juga ada perang di pembantaian kaum muslimin. Sebetulnya bukan perang, ini pembantaian, genocide Suriah dan juga Palestina. Baik, dan setelah itu muncullah Imam Mahdi. Imam Mahdi ini muncul tadi di musim haji, ketika terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Kemudian perang melawan Sufyani. Ternyata begitu Imam Mahdi dibayat, itu ada 7 ulama yang berbayat padanya. 7 ulama ini mereka berkumpul di musim setelah beribadah haji, mencari-cari di mana Imam Mahdi berada. Ketemu atau Imam Mahdi ada? Imam Mahdi ketemu, kemudian anta Mahdiyan, ibsit yadaka nubaika la sami'tuha. Aku bukan Imam Mahdi, aku bukan Imam Mahdi. Lari ke Madinah, dikejar sama 7 ulama ini ke Madinah. Di Madinah ketemu, tolong anda jangan menolak, anda pertolongan dari Allah untuk kami. Segeralah ulurkan tangan anda, kami berbayat pada anda untuk menjadi imam kami, khalifah bagi kami umat Islam dunia. Aku bukan Imam Mahdi. Lari lagi ke Mekah, dikejar lagi. Yatahawal min Makkah ilal Madinah 3 marat. 3 kali pulang pergi Mekah Madinah. Setelah sampai ke Mekah untuk yang ketiga kalinya, lalu dijaga, dihalangi oleh malaikat Jibril. Diislahkanlah di 1 malam itu. Diislahkan maksudnya dibersihkan, dibuang sifat ragunya, dibikin mantap hatinya, diilhamkan strategi perang, diilhamkan tentang geopolitik dunia, dan diilhamkan tentang akidah yang kuat kepadanya. Maka beliau pun keluar menjelang sholat subuh berjamaah. Informasinya begitu. Ya, nasnya begitu. Lalu dibayat antara rukun dan makom Ibrahim. Ya. Disitulah dibayat wa adadul ladina yubayyunahu ka'adadi ahli Badarin, dan jumlah mereka yang berbayat sama dengan pasukan Badar Rasulullah 313 sampai 315. Di antaranya 7 ulama dunia. Saya berharap salah satunya mudah-mudahan Habib Rizik Syihab. Amin. Mudah-mudahan beliau. Jadi tolong bertahan Habib di Mekah. Jika nanti terjadi tahun depan, tolong wakili kami umat Islam dunia, umat Islam Indonesia menyatakan baiat kepada Imam Mahdi melalui anda, maka sah beliau menjadi khalifah kita. Allahu Akbar. Ini yang saya prediksi tahun depan. Prediksi kan boleh memprediksi ya Bapak Ibu. Apa salah memprediksi? Tapi ada yang mengatakan, model kajian Ustadz akhir zaman itu jualan teori konspirasi, ngambil rujukan dari media sosial sana sini, ucapannya tidak kredibel, kerjaannya nakut-nakutin orang. Apa betul saya nakut-nakutin Bapak Ibu sekalian? Enggak. Saya sedang berbagi rasa takut, karena nggak mau takut sendirian, mending takut bareng-bareng. Baik, Bapak Ibu mati Allah. Kemudian setelah itu ketahuan sama penguasa Najd ini, maka dikejarlah beliau untuk dibunuh. Nah, terjadilah perang di sana. Maka wajar kalau Rasulullah SAW menyatakan, innakum satalzuna jaziratal Arab wa yatahuha Allah. Kalian akan berperang melawan penguasa Jazirah Arab dan kalian akan menang atasnya. Jadi perang pertama yang dilakukan Imam Mahdi bukan perang melawan Israel, Amerika, bukan, tapi perang melawan raja-raja Arab yang munafik. Itu perang yang pertama kali dilakukan. Sampai perang terakhir melawan Sufyani, penguasa Suriah. Apakah beliau Bashar Asad? Kalau terjadi tahun depan, siapa penguasa Suriah kalau bukan Bashar Asad? Dan Bashar Asad memang punya darah Sufyani. Siapa Sufyani? Muawiyah bin Abu Sufyan. Pergi ke Damaskus, maka keturunannya darahnya ngalir ke Bashar Asad. Ada juga yang menyebutkan Sufyani ini adalah Saddam Hussein. Baik. Nah, kemudian setelah perang melawan Arab sampai Sufyani,
Maka kemudian Imam Mahdi akan bersekutu saat itu, maksud saya dengan beberapa kelompok dari Rum, dari Eropa, perang melawan Iran, Persia. Wa innakum satagzuna Farash wa yaftahu Allah, dan kalian akan melangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian, dan itu perang menghasilkan ghanimah yang banyak. Namun orang-orang Bani Rum tidak mendapatkan ghanimah. Kenapa? Karena ghanimah hanya untuk orang Islam kan? Orang non-Islam boleh nyebut kafir gak? Boleh ya? Orang kafir gak dapat ghanimah. Ya, orang kafir gak dapat ghanimah. Maka dia tersinggung, memisahkan diri. Justru kemudian berkhianat kepada pasukan Imam Mahdi. Akibatnya apa? Mereka berhadapan dengan Imam Mahdi sendiri. Nah, mereka Bani Rum ini memisahkan diri dan membentuk koalisi multinasional. Fayastami'una tahta thamanina rayah. Mereka berkumpul di bawah 80 bendera, artinya 80 negara. Walikuli rayatin isna asyara alaf junudan. Satu bendera 12.000.